Halo, apa kabar? Kita semua mungkin sering banget ya dengar nasihat kalau menahan amarah itu tanda kesabaran, sebuah kebaikan. Tapi hari ini, kita coba lihat dari sisi yang sedikit berbeda. Gimana kalau seandainya kita bisa jujur sama perasaan kita, tanpa perlu menyakiti orang lain, dan yang paling penting, tanpa menyakiti diri kita sendiri? Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu ada di situasi di mana rasanya ada yang ngeganjel di hati, kamu kesel atau nggak setuju, tapi pada akhirnya kamu milih buat diem aja? Mungkin alasannya demi jaga perasaan orang lain atau ya biar nggak ada konflik. Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian. Ini pengalaman yang wajar banget kok. Soalnya penting banget buat kita pahami, merasa marah itu bukan dosa. Sama sekali bukan. Bahkan nih ya, menurut American Psychological Association, marah itu emosi yang normal dan sehat. Anggap aja ini tuh kayak alarm dari tubuh kita. Sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres, atau mungkin ada batas kita yang dilanggar. Jadi masalahnya itu bukan dirasa marahnya. Tapi, masalahnya muncul waktu kita terus-terusan memendamnya. Ternyata, jadi orang yang terlalu sabar itu ada harganya loh. Ada dampak-dampak tersembunyi yang sering kali nggak kita sadari. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Soalnya gini, amarah yang nggak kita keluarin itu sebenarnya nggak hilang. Dia cuma ngumpet di dalam. Dan lama-lama ini bisa bahaya. Penelitian nunjukin ini bisa ningkatin risiko depresi dan kecemasan. Terus-terusan begini, kita bisa mulai merasa nggak berharga, capek luar biasa, baik emosi maupun fisik, kayak kejebak di lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Dan dampaknya itu, wah ternyata nggak cuma ke mental, tapi juga ke fisik. Ada sebuah studi baru yang didanai NIH di Amerika, dan temuannya ini cukup mengejutkan. Cuma dengan nginget-nginget kenangan yang bikin marah selama 8 menit aja, kemampuan pembuluh darah kita buat melebar itu bisa berkurang sampai setengahnya, 50%. Kata Dr. Deci Simbo, ini tuh bukan sekedar efek sesaat. Kalau kita sering marah dan terus dipendam, itu sama aja kayak kita melukai pembuluh darah kita sendiri berulang-ulang. Jangka panjangnya, ya risiko penyakit jantung bisa meningkat. Ini beneran masalah kesehatan yang serius. Terus kenapa ya rasanya susah banget apalagi buat kita yang di Indonesia untuk jujur sama perasaan sendiri? Nah, kita punya konsep budaya yang namanya ewuh pekewuh. Itu loh, perasaan gak enakan, segan karena kita pengen banget jaga harmoni dan menghormati orang lain. Niatnya sih baik banget, tapi seringkali tanpa sadar kita malah mengorbankan perasaan dan kebutuhan kita sendiri. Jadi, solusinya gimana dong? Apa pilihannya cuma dua? Diam memendam atau meledak marah-marah? Ternyata enggak. Ada jalan tengah yang indah. Yuk kita kenali 3 gaya komunikasi. Ada yang namanya pasif, ada agresif, dan ada jalan tengah yang mau kita pelajari bareng-bareng, yaitu asertif. Oke, kita bedah satu-satu ya biar jelas. Di satu sisi ada gaya pasif. Ini yang selalu mentingin orang lain sampai kitanya sendiri stres dan jadi korban. Di sisi lain yang ekstrim, ada gaya agresif. Fokusnya cuma ke diri sendiri, pokoknya harus diturutin, dan ini jelas bisa merusak hubungan. Nah, di tengah-tengah inilah ada gaya asertif. Ini dia titik seimbangnya. Kita tetap memenuhi kebutuhan kita, tapi di saat yang sama kita juga menghargai kebutuhan orang lain. Dan ini bukan sekedar teori loh ya, udah ada buktinya secara ilmiah. Semakin kita melatih diri buat jadi asertif, kecenderungan buat jadi agresif itu justru makin menurun. Jadi, ini adalah sebuah skill, sebuah keterampilan yang bisa kita semua pelajari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, bagian praktisnya. Gimana sih caranya ngomong secara asertif? Ini tuh kayak seni untuk bisa ngomong jujur, tapi tetap dengan cara yang sopan dan nggak bikin orang lain sakit hati. Kunci paling dasarnya itu ini, coba ubah kalimat kamu jadi kalimat saya. Dengerin deh bedanya. Kalau kita bilang, kamu selalu mengabaikan saya, itu kedengarannya nyerang banget kan? Nah, bandingin sama, saya merasa tidak didengar ketika pendapat saya tidak ditanggapi. Kalimat kedua ini fokusnya ke perasaan kita, bukan nyalahin orang. Ini justru membuka pintu diskusi, bukan memulai pertengkaran. Ada satu teknik yang gampang banget diingat, namanya Dear Man. Kita fokus ke 4 langkah awalnya aja dulu, D-E-A-R. Pertama, D, describe. Jelaskan situasinya apa adanya, faktual, tanpa ditambah-tambahi drama. Kedua, E, express. Ungkapkan perasaanmu pakai kalimat saya tadi. Ketiga, A, assert. Sampaikan maunya kamu apa yang jelas dan spesifik. Dan keempat, R, reinforce. Kasih tahu manfaat positifnya buat semua pihak.
Biar kebayang, kita pakai contoh yang mungkin sering banget kita alamin ya, menghadapi mertua. Daripada diam terus kesel atau langsung marah, kita bisa pakai teknik DEAR. Kita bisa mulai dengan, Bu, saya perhatikan belakangan ini sering ada komentar tentang cara saya mengasuh anak. Lalu ungkapkan perasaan kita, saya menghargai perhatian ibu, tapi jujur saya jadi merasa kurang percaya diri. Terus sampaikan keinginan kita, saya ingin mencoba cara saya dulu sebentar. Dan terakhir, jelaskan manfaatnya. Dengan begitu hubungan kita berdua bisa tetap dekat dan baik. Jauh lebih enak didengar kan? Nah, selain teknik komunikasi tadi, ada juga beberapa alat bantu praktis yang bisa langsung kita pakai saat emosi mulai naik, biar kita bisa lebih cepat tenang. Yang pertama itu mindfulness atau kesadaran penuh. Gampangnya gini deh, mindfulness itu ngasih kita sebuah jeda. Jeda yang sangat berharga antara pemicu marahnya muncul dan gimana kita meresponsnya. Nah, di dalam jeda singkat itu, kita jadi punya pilihan, nggak langsung reaktif. Alat kedua, ini yang paling cepat efeknya, pernapasan. Ini cara paling instan buat tenangin sistem saraf kita. Yuk coba teknik 478, tarik napas pelan-pelan dari hidung selama 4 hitungan, terus tahan napasnya selama 7 hitungan, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 hitungan. Coba deh ulangi beberapa kali, pasti langsung terasa lebih tenang. Tentunya jadi orang asertif itu sebuah perjalanan ya, nggak bisa instan. Mayo Clinic ngasih saran buat kita mulai pelan-pelan aja. Coba deh kenali dulu gaya komunikasimu sekarang gimana. Terus, latihan bilang enggak untuk hal-hal yang kecil dulu. Mulai dari situasi yang aman, yang resikonya rendah, sebelum nanti menghadapi yang lebih sulit. Ingat, setiap langkah kecil itu adalah kemajuan. Jadi, inti dari obrolan kita hari ini tuh sebenarnya simpel. Merasa marah itu manusiawi, itu wajar. Dan kita nggak bisa menghilangkan rasa itu. Tapi, cara kita merespon rasa marah itu adalah sebuah pilihan. Dan yang paling melegakan adalah, pilihan itu merupakan sebuah keterampilan yang bisa banget kita latih bareng-bareng. Sebagai penutup, saya mau ngajak kamu buat merenung sejenak dengan satu pertanyaan. Setelah dengar semua ini, untuk hari ini saja, di antara semua tuntutan dan harapan dari orang lain, kebutuhan siapa yang akan kamu prioritaskan? Ingat ya, menghargai kebutuhan diri sendiri itu bukan berarti egois. Sama sekali bukan. Justru, itu adalah langkah pertama untuk membangun hubungan yang jauh lebih sehat dan jujur dengan semua orang di sekitar kita.